kegiatan webinar dalam rangka 75 tahun kemerdekaan Indonesia dan juga dalam rangka 90 tahun Paroki Kristus Raja merupakan salah satu upaya untuk tetap membangun kreativitas pada masa pandemi saat ini. Pandemi Corona 19 itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Tetapi ada juga pandemi yang jangan sampai kita lupakan, yakni pandemi intoleransi. Negara yang kita cintai dan sungguh kaya ini akan tercabik-cabik dan sudah tercabik-cabik oleh praktek-praktek intoleransi. Maka kita dipanggil bersama untuk berkolaborasi. Merdeka itu adalah akronim dari merangkul dengan kasih. Marilah kita merdeka dari kebencian, merdeka dari iri hati, merdeka dari diskriminasi, merdeka dari rasa yang tidak baik untuk menuju kepada kemakmuran bangsa bersama-sama masyarakat Indonesia ini untuk hidup adil dan makmur. Bangsa Indonesia dijauhkan dari paham-paham yang anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 supaya Indonesia ke depan menjadi oboreng jagat tepo paling umat sedunia bisa terwujud cita-cita Bung Karno, yaitu menjadi mercusuarnya dunia. Saya ingin menyampaikan pesan untuk generasi muda, marilah bersama-sama kita meningkatkan moralitas, memiliki karakter, bisa bekerja sama dan memiliki leadership serta memiliki daya juang yang kuat, sehingga akan membuat bangsa kita ini kedepannya akan lebih maju dan lebih maju lagi. Merajut inspirasi demi bumi pertiwi, dialog yang sangat indah yang kemudian ketika ditarik sama-sama berbicara tentang kemanusiaan, tentang manusia, bagaimana kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh mulia di negeri yang luar biasa ini. Menyadari bahwa negeri kita dipenuhi dengan aneka kekayaan baik alam dan juga aneka kebudayaan yang lahir dari perbedaan latar belakang kita, dan kemudian dari situ kita juga memimpikan untuk menjadi masing-masing menjadi pribadi yang selesai, yang berdamai dengan dirinya sendiri, yang kemudian kita juga akhirnya diingatkan tadi untuk memiliki pembiasaan yang baik, untuk tetap punya daya juang, untuk juga membangun network. Dan ini penting karena kemudian menjadikan kita sadar bahwa kita ini tidak berjalan sendiri, kita tidak menjadi Superman, tetapi diharapkan juga sebagai bangsa menjadi super tim yang selalu hidup dalam kebersamaan. Titik temunya apa? Titik temunya Pancasila. Pancasila dalam arti satu, dengan bicara tentang ketuhanan, apa sih titik temu iman kita? Dan itu penting ketika kita mencari titik temu iman, kita akan menjadi berdamai juga. Salah satu yang kita bisa bertemu di sana adalah bahwa kita sama-sama mengimani Tuhan yang pengasih. Dan ini sangat indah kalau kita sama-sama perjuangkan. Yang mengalir kalau kita beriman akan Tuhan yang pengasih, kita juga mengasihi satu sama lain sebagai manusia yang bermartabat, memanusiakan sahabat-sahabat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bisa dicerminkan juga pada akhirnya ketika kita mau bersatu, hidup dalam persatuan, dan kemudian juga mau mendengarkan aspirasi orang lain. Hal ini yang kemudian bisa bermuara pada sila kelima, yaitu untuk menjadikan kita itu hidup di dalam keadilan, untuk mengembalikan semua menjadi baik. Inilah kemerdekaan kita. Kita bukan merdeka untuk berbuat semaunya, tetapi merdeka untuk bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik bagi bangsa kita. Dengan istilah memayu hayuning bawono. Dari situlah kemudian juga diingatkan bahwa ada hal-hal yang sangat praktis yang kita bisa perjuangkan. Bagaimana bangsa ini bisa makan. Dengan sentuhan Paus Fransiskus, ayo kita mengusahakan agar setiap umat manusia di dunia ini bisa makan. Ini yang pertama. Bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nggak ada anak satupun yang terkecualikan dalam soal pendidikan. No child left behind. Yang ketiga, bagaimana orang bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Dan kemudian juga mendapatkan sumber-sumber kehidupan, yaitu pekerjaan layak yang mendatangkan upah yang adil sesuai dengan pengabdiannya.
Dan pada akhirnya saya kira menarik kalau kita juga bisa menyimpulkan dari tadi ungkapan seorang pembicara, menghidupi kembali perasaan memiliki ibu pertiwi dan mengembalikan spirit keibuan ini dengan sebuah kidung Ibu Pertiwi, paring boko lan sandang kang murakabi, peparing rejeki marang manungso kang bekti. Dan luar biasa kita akan perjuangkan ini bersama-sama dengan gembira karena Tuhan juga mengutus kita semua untuk selalu hadir di tengah dunia dengan Gaudium et Spes, dengan gembira, dengan kegembiraan dan harapan. Dengan webinar ini kita tetap mencoba berusaha untuk menggali inspirasi-inspirasi yang berguna untuk tetap membangun persatuan bangsa dan negara waktu demi waktu. Narasumber-narasumber yang dihadirkan pada malam hari ini benar-benar menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana melalui cara sederhana tetap membangun inspirasi bagi Ibu Pertiwi, terutama bagaimana membangun kebersamaan dalam perbedaan. Saya kira refleksi pentingnya adalah kita perlu terus merawat rasa syukur kita karena Gusti telah memberikan kita satu permata yang sangat luar biasa yang tidak hanya satu warna, tetapi beragam warna. Kita harus syukuri itu. Seiring dengan kita juga harus menyadari bahwa ada kekuatan-kekuatan yang nampaknya ingin merusak dan juga ingin mengaburkan apa yang telah diberikan Gusti itu. Nah, oleh sebab itu dengan perasaan syukur kita perlu terus juga harus menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama untuk rela menjadi bagian penting, menjadi martir apapun identitas kita, apapun agama kita, untuk senantiasa bisa menjaga itu. Saya memanggil siapapun anak bangsa, kalau di hati kita masih ada Garuda Pancasila, maka pertahankan itu agar semua orang, apapun agamanya, apapun etnisnya, dan apapun gendernya, bisa hidup setara di Nusantara dan di Indonesia ini.